Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, nama saya Zafira Putri Maharani dari kelas 12 MIPA 9. Halo, apa kabar teman-teman? Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang inti atom dan radioaktivitas. Sebelum mengetahui pelajaran yang lebih lanjut, lebih baik kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Berdoa bersama-sama dimulai. Amin. Berdoa selesai. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil suatu elemen yang merupakan partikel netral yang dimana muatan listrik positif dan negatifnya itu sama. Sekarang aku bakal jelasin ke kalian tentang model-model atom. Menurut J.J. Thomson, atom seperti bola yang mengandung muatan positif tersebar secara merata di seluruh volume bola. Elektron yang bermuatan negatif berkeliaran di dalam bola yang bermuatan positif. Dari Ernest Rutherford, bagian luar dibatasi elektron sedangkan bagian tengah terdapat inti bermuatan positif. Terdapat gaya tarik-menarik antara inti dan elektron. Nah, sekarang aku bakal jelasin ke kalian tentang inti atom. Nah, teman-teman, semua inti atom pada dasarnya tersusun atas proton dan neutron. Proton yaitu partikel bermuatan positif dengan massa satu satuan massa atom. Neutron yaitu partikel tak bermuatan atau netral dengan massa satu satuan massa atom. Jadi, massa suatu atom terkonsentrasi pada inti atom. Secara umum, lambang atom dituliskan X sama dengan nomor atom, Z sama dengan nomor atom, sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. A sama dengan nomor massa, sama dengan jumlah proton, Z ditambah jumlah neutron, N. Sekarang aku bakal jelasin kalian tentang jenis-jenis atom. Kalian tahu nggak sih ada 3 jenis atom? Yang pertama itu disebut dengan isotop, yaitu unsur-unsur dengan nomor atom yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Yang kedua adalah isobar, unsur-unsur dengan nomor massa yang sama tetapi dengan nama atom yang berbeda. Yang ketiga adalah isoton, unsur-unsur dengan jumlah neutron yang sama tetapi dengan nomor massa yang berbeda. Oleh karena inti atom tersusun oleh proton dan neutron, massa inti harusnya tepat sama dengan jumlah massa proton dan massa neutron atau massa nukleon. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Massa inti selalu lebih kecil daripada massa nukleon. Selisih antara massa nukleon dan massa inti disebut defek massa. Defek massa pada pembentukan nuklida X adalah sebagai berikut. Sigma M sama dengan ZMP ditambah A kurang Z Mn dikurang M inti. Keterangannya, delta M sama dengan massa defak penyusutan massa, Mp adalah massa proton, Mn massa neutron, M inti massa inti, Z sama dengan jumlah proton atau nomor atom, A sama dengan jumlah proton dan neutron nomor massa. Energi ikat inti. Konversi sebagai massa inti menjadi energi ikat E merupakan ilustrasi dari teori Einstein 1905 dalam bentuk persamaan sebagai berikut. E sama dengan delta MC kuadrat. Radioaktivitas adalah proses di mana inti atom tidak stabil melepaskan partikel subatomik energi atau radiasi elektromagnetik EMR. Berdasarkan partikelnya, sinar radioaktif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sinar alfa, sinar beta, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Nah teman-teman, sekarang yuk kita bahas 3 sinar yang telah aku sebutin tadi. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih itu sinar alfa. Sinar ini ditemukan bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Sinar alfa terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Nah, sekarang yuk kita bahas apa sih sifat ilmiah dari sinar alfa. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata sinar alfa memiliki daya tembus yang paling lemah di antara 3 sinar radioaktif.
Sifat alfa yang kedua adalah dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sifat ilmiah sinar alfa yang ketiga adalah mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 100 mm di dalam logam. Nah, gimana teman-teman penjelasan tentang sinar alfa tadi? Semoga bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut ke sinar radioaktif yang kedua, yaitu sinar beta. Sinar beta merupakan elektron yang berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Sekarang kita bahas yuk apa sifat ilmiah dari sinar beta. Sifat ilmiah sinar beta yang pertama adalah mempunyai ionisasi yang lebih rendah daripada sinar alfa. Yang ketiga adalah dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sifat ilmiah yang kedua adalah mempunyai daya tembus yang lebih besar daripada sinar alfa. Nah, sekarang kita bahas tentang sinar radioaktif yang ketiga, yaitu sinar gamma. Sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi, yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Sekarang yuk kita bahas apa aja sifat ilmiah dari sinar gamma. Sifat ilmiah yang pertama adalah mempunyai daya ionisasi yang paling lemah. Yang kedua, mempunyai daya tembus yang terbesar. Yang ketiga adalah tidak membelok di medan magnet maupun medan listrik. Peluruhan sinar alfa. Suatu inti yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa, inti atom helium. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik partikel alfa dan inti anak. Inti anak memiliki energi ikat pernukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Peluruhan sinar beta. Salah satu bentuk peluruhan sinar beta adalah peluruhan neutron. Neutron akan meluruh menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Antineutrino merupakan partikel netral yang mempunyai energi tetapi tidak memiliki massa. Untuk peluruhan sinar beta yang lain adalah peluruhan proton. Proton akan meluruh menjadi neutron, positron, dan neutrino. Neutrino memiliki sifat yang sama dengan antineutrino. Peluruhan sinar beta bertujuan agar perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom menjadi seimbang, sehingga inti atom tetap stabil. Peluruhan sinar gamma. Suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Peristiwa ini dinamakan peluruhan sinar gamma. Atom yang tereksitasi biasanya terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun sinar beta. Karena pemancaran sinar gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan gamma hanya mengurangi energi saja tapi tidak mengubah susunan inti. Teknologi nuklir adalah teknologi yang melibatkan reaksi inti atom dan bisa dengan mudah ditemukan di berbagai aplikasi. Dari yang sederhana seperti detektor asap hingga yang besar seperti reaktor nuklir. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian pahami. Dan maaf banget kalau ada kata-kata yang salah. Jangan lupa belajar dan banyak membaca buku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.